Kan kita sakit, kita berobat sembuh. Terkadang berobat pun tak sembuh ya. Kalau gitu kan nyata, obat itu menyembuhkan. Nah, Allah Ta'ala. Tapi jangan nggak berobat kalau sakit, berobatlah. Karena berobat hukumnya wajib, hukum syara. Kalau kita nggak berobat, berarti kita orang nggak amanah, berdosa lah kita. Sakit berobat. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah itu pegang. Bukan obat. Kok bisa kau bilang gitu? Ya kadang-kadang aku nggak berobat pun sembuh kok. Ya. Nah, nanti kalian merasakan. Apa Anapi udah ngerasakan sekarang ini. Ya. Udah berapa orang saya coba? 4 orang. Demam, nengok cucu sehat. Nggak makan obat padahal. Ternyata macam mana itu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arti iman tasdik. Arti tasdik membenarkan. Jadi sifat 20 ini tergantung kita masing-masing. Satu aja kita pegang kuat, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Satu, tapi tadi lihat ya, arti iman tasdik membenarkan. Ini mau kita kaji. Maka makna kudrat itu telah terdahulu sebutnya. Kudrat itu maha kuasa Allah Ta'ala ya. Atas tiap-tiap suatu. Itulah tasdikan di hati. Sifat nyata ini ya, bahwa ijad kuli mungkin atau adai ala waqafi iradat. Sifat yang wujud, kudrat ini sifat yang wujud ya, dengan dia mengadakan mungkin atau mengadumkan dia, mau diadakannya atau tidak. Itu mungkin jelas nyata ya. Mau diadakan atau tidak. Atas kira-kira mufakatlah dengan iradatnya, sesuai dengan ketentuannya. Gitu. Untuk apa kita kaji ini? Supaya tasdik di hati kita membenarkan ketentuan Allah Ta'ala ini, itu iradat ketentuan Allahnya. Suka atau tidak suka sampai. Pegang lu itu di satu. Kalau gitu ketentuan Allah Ta'ala sama kita, suka atau tidak suka, pasti sampai. Sampai tergantung kita menyikapinya. Yang tentukannya Allah Ta'ala itu. Pasti baik. Itu mungkin jangan sangka buruk sama Allah Ta'ala. Kalau kita sangka buruk sama Allah Ta'ala, buruk dapat kita. Gak baik aja. Pasti bagus ini. Karena dia maha mengetahui. Kasihnya cobaan itu. Datang sesuatu sama kita, suka atau tidak suka. Mau kita yang suka aja kan. Padahal berapa lama yang suka kita aja datang. Sekali aja datang yang nggak suka, habis protes semua. Jadi ini ruginya. Kalau kita sangat baik sama Allah Ta'ala, baiklah dapat sama kita. Pasti bagus ini. Nah, bagi contoh, sebenarnya banyak contoh. Tapi kita lihat sendiri sekeliling kita dan sama diri kita sendiri. Tukang becak, Mbak Dayung, tak kenapa rata-rata kebanyakan ya tukang becak dayung ini. Anak yang nggak ada isi banyak ya San. 6 orang, ya. Tukang becak dayung. Payah ada cari duit kan? Anak masih kecil-kecil, maksa modal setahun satu. Udah, beli beras per sekilo, ya. Dia beli lagi gitulah model tiap harinya begitu dihadapinya. Jadi Allah mencoba dia ini, makanya jangan sangka buruk, sangka baik aja Allah. Sakit, tukang becak ini nggak bisa narik. Padahal selama ini ditarik pagi, dimakan siang, siang pagi itu aja lah, berputar tiap hari kehidupannya. Tapi kalau jangan bercerita ini ya, ini kita kaji tauhid. Sakit, istri nyuci juga. Siap nyuci dia, diperas juga lah pakaian dari. Itu pakaian yang diperas itu, ada ikan gak usah dijemur, udah kering, yang geramnya udah ya. Ya kak, abang mana? Tuh, kayak muridnya. Udah kayak gini apanya, mana belum belanja, sakit pula lagi, letak. Coba diam aja. Ya wajar aja, perempuan gitu gak sabar ya. Tapi coba diam aja. Siapa menjadikan ini? Itu tadi kajian tadi.
ketentuan Allah suka atau tidak suka sampai pasti bagus ini, gitu. Anak yang paling kecil susunya udah nggak ada, habis. Yang nomor 2 belum sarapan, sama nomor 3, nomor 4 gitu. Mana mau sekolah ya. Tapi yang besar nggak mikirkan sarapan lagi, nggak mikirkan jajan, sama udah lah. Pening lah mamanya ya kan. Dipersia juga, pakai jemurnya juga. Aneh kan nggak usah materi timbul pun kering nih, kuat yang merasa dia kan, geram dia kan. Untung aja pakaian masih pakaian bagus, enggak kok ya. Nah, udah. Jadi orang yang nanya, mana bang nggak itu udah kayak gini keperluan banyak nih, mana yang sakit lagi? Dia pula sakit. Orang ini datang ke kedai belanja, perempuan biasa itu kalau belanja ke kedai, nggak pernah diam tuh. Dia sebenarnya cerita tuh kan, kesian kali kan, sakit suaminya, itu nggak narik. Oh iya, itu orang yang dengar ini. Tapi ingat kita kasih tahu ini ya. Kalau tahu jadi ke semua itu ya, yang satu belikan ini, yang satu ngasih duit, kasih sama yang sakit tadi itu. Enggak, ada belanja demikian. Rasa cukup belanja semuanya, cukup untuk 3 hari pun cukup. Masing-masing orang. Siapa yang gerakkan itu? Nah itu makanya jangan loh. Kalau sangka buruk, buruk datangnya. Tuh nggak paham tanya ya. Saya bilang sama orang Pak Napi itu parah kali. Tak tahu ya sama saya itu. Tapi kayak gitu, kita open ya, sakit gini. Bapak jangan dengar ya. Buk, atau mau datangnya jadi nggak datang ya. Lantaknya itu, tangkanya di situ. Makanya suka saya baik. Ingat, Allah Ta'ala maha kaya. Bukan kaya, Allah itu maha kaya. Maha sama dia semuanya. Maha kaya, maha mengetahui, maha kuasa. Ini kan kita kaji sedang maha kuasa ya. Maha menentukan. Allah menentukan itu bukan macam kita. Memang dia orang alim, memang pintar ya kan. Nggak pernah salah itu. Berapa miliar hujan yang turun, berapa titik tuh hujannya? Miliaran. Udah tentukan Tuhan tuh. Kira-kira kemana jatuhnya? Terkadang hujan di Maryland, jatuhnya di tembung sana ya. Kok bisa? Kayak mantel kan, besarnya kerepaskan sana jatuhnya. Tentukan Tuhan semua itu. Udah. Nggak pernah meleset itu. Ketetes pun nggak pernah meleset. Nah. Ini udah lewat ini. Benar ya. Bahwasanya semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Udah gelap itu ya. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Tahu Allah Ta'ala itu? Tahu, dilihatnya. Lihat semua. Tak terhalang Allah Ta'ala dengan gelapnya. Kemana perginya? Tahu Allah Ta'ala? Tahu. Nah kita yang besar ini kenapa kita merasa nggak ada kita itu Tuhan? Kalau dalam Al-Quran itu sedikit aja. Setelah kita mesti kiaskan ya. Apa kata Rasul sama Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ingat kau ya, kita berdua ada yang ketiga. Siapa yang ketiga Pak Nabi? Nah, nggak usah kau khawatir, kata Nabi. Kalau kita berdua seperti ini, ada yang ketiga. Ini orang ini mau dibunuh orang-orang kafir Quraisy itu nih. Rasulullah sama Abu Bakar, udah di depan gua. Pantang nengok gininya nampak lah tuh. Tapi tak kasih Allah nengok ya kan, dia kan kuasa kan. Nengok gini nampak. Adalah diam aja kalau kata Nabi. Allah tahu. Nah, maha kuasa atas tiap-tiap satu. Nah, coba pegang satu aja sifat 20. Yang mana pun boleh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas tiap-tiap satu. Apapun itu ceritanya. Kalau agak payah menerimanya, minta sama yang buat payah. Itulah rahasianya. Paham ya? Kalau kita payah menerimanya, minta sama Allah buat payah. Kali aku memahaminya nih Allah. Buka kelah hati, terangkan supaya aku bisa dapat mengamalkannya. Ini kita nggak minta kadang-kadang. Nah, sama dengan mencari rezeki nih. Kita pengen kita nyari rezeki. Enggak, kerjalah. Kalau nggak dibuat ini nggak bisa nanti mesti nggak cukup ini mah. Kita pelak mengatur. Ingat kita diatur, bukan mengatur. Sudah.
Kalau terasa payah, memahaminya, mengamalkannya, minta sama yang buat payah. Cara satu pun yang payah kalau kau mudahkan, ya Allah, mudahkanlah aku. Ngerti kok Arisandi? Kalau payah kali jual mobil yang satu nih ya, pegang mobil itu ya kan. Mobil siapa itu? Siapa punya itu akhirnya? Masalah punya. Cara satu pun yang payah kalau kau mudahkan ya Allah. Dibikin aja kan. Apalah payahnya. Jadi gini, kita mobil, kalau kan mobil kan mobilnya, kan mobil pilihan kau tuh. Ada orang dia punya Jeep Willys, mobil Jeep Willys itu, gitu kan? Oh, bertahun-tahun nggak ada yang sampai buat mau dijual, nggak ada yang beli, orang pun nggak ada yang beli. Tapi si suaminya kuat tauhidnya. Tentukan tuh, kapan masih ada yang beli itu? Nggak usah heboh kali, kata bilang istrinya. Ya dibuat lah, malah percuma aja, tengah aja. Kata orang bule naik mobil itu, orang bukan orang kita bukan orang Tembung yang beli, orang bule dah lah. Berapa harga dia bayar? Pengen geremnya dia mau beli, supaya kali nyarinya ada, beli ya. Saya pun nggak ingat lah itu berapa deh, tapi mahal lah dibelinya. Udah apa tadi? Si suami dapat uang itu, ini dari Allah Ta'ala, mesti ku belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Abang mau berangkat aja gitu. Ya bang, enggak, selalu aja kau. Jadi berangkat lagi. Dia jual mobil itu, dia berangkat aja. Dengan penuh keyakinan, setiap rezeki dari Allah Ta'ala ini kalau kita belanjakan kayak Allah Ta'ala, Allah pasti ganti dengan berat ganda. Pasti itu. Kita ragu, salah siapa? Kita sendiri kan? Beranilah. Mungkin nggak pernah orang jatuh miskin kalau banyak sedekah. Banyak orang jatuh miskin malah sedekah pelit. Ada. Beranilah coba. Sudah saya bilang dari kecil-kecil saya bilang. Mesti berani kita. Aku payah kali duit ini. Kalau payah cara kerja, nggak usah sedekah lah. Kan terbalik kan. Kadang ada aja, entah ngaji apa pun orang tuh nggak ada terus sedekah pula. Nggak cocok nafsu. Pameri. Makanya saya bilang sama kawan, Mas Heri, saya selalu dapat, saya suruh perintah kerjain aja, apa saya suruh kerjain aja. Heri. Hari saya tanya, macam mana duit kau makin banyak apa sedikit? Mana? Orang nyata kok. Kita nggak mau, salah siapa kalau gitu? Ada ibu-ibu, dia, aku coba lah ini. Kalau dia masak-masak, malas dia belanja masak-masak. Dibeli pisang itu, pisang Banten tuh. Siap nggak pisang Banten? Ya, pisang ipis. Alhamdulillah. Pokoknya dia buat. Nah, makin menjadi lah dia. Ada aja dibuat. Nyata kan, bisa dirasakan. Bisa. Yang pernah saya ceritakan itu, sampai penasaran saya, janda, anaknya 2, nggak ada kerja, kok bisa jalan terus, nyewa rumah. Dari mana jalan duitnya? Ada aja. Yang diamalkan ini deh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas sesuatu. Tinggal apa-apa sedikit bilang sama Allah Ta'ala. Tapi syaratnya ada sama dia ya. Ini kan ada juga orang ikut, nanti ngaji disalahkannya. Sholat nggak pernah tinggal. Sholat di awal waktu. Tahu siapa minta, dikasih Allah Ta'ala itu. Kasih. Penasaran saya datang ke rumah sana, jauh. Air bersih sana. Restoran Teladan. Ada apa? Ada apa? Mau nanya kau aja nih saya bilang. Kita ceritakan macam mana kau dapat uangnya? Ya nggak pernah sama lah, kan beda-beda terus. Gimana kau dapat mengendalikan keluarga kau ini? Ini supaya kita ini mana-mana yang duda, sadarlah sendiri ini Anda ini ya. Anak 4, jalan terus, jalan. Tapi dia patuh dengan perintah. Udah. Jadi yang saya bisa bilang kan ini seminar inilah kata. Macam mana cara Allah Ta'ala ngasihkan uang rezeki sama dia? Datang kawan sekolahnya, cerita. Setelah perempuan kau cerita. Entah kemana-mana, akhirnya, kau perlu apa sebenarnya? Aku mau nyari rumah. Aku mau tinggal dekat kau lah. Kalau ada orang di sini, jual rumah.
rumahku udah aku jual, aku udah dekat kau aja. Wah ada itu, tunjukkan nyasan. Jadi singkat cerita jadi dia beli rumah itu. Pak Haji punya rumah 350 juta beli. Nah, jadilah pindahlah di situ. Oh, ya gitu, besok nggak tahu lagi gitu. Pokoknya kerja perintahnya macam mana cara Allah. Salah satunya inilah dia. Gimana sebenarnya? Pun mau kayak gitu ya kan. Tapi kan ikuti jalan dia. Nah, dia rajin ibadah. Nah itu pula. Orang memang di situ kuncinya semua. Di sholat itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap hari berubah terus gitu. Cara Allah ngasih rezeki dia. Situ dia perlu uang sekolah anaknya, situ udah tambah rezeki tadi. Nah gitulah ya. Salah satu contohnya berjalan terus. Udah. Belakang jumpa lagi sama dia, San. Nanti Bapak kalau ada waktu datanglah ke rumah tanggal sekian. Nah, ada apa? Saya mau nikah. Ya, alhamdulillah yang ada itu. Mau nikah. Ya, alhamdulillah bagus. Tapi itu jadi ketawa lah ya katanya. Loh kenapa? Yang mau sama dia laki-laki umurnya 70 tahun. Nah, umur 70 tahun, coy. Dia masih muda lagi. Tapi dia udah duduk kaji. Tidak melihat sesuatu lah menjadikan. Nah, itu duduk sama dia. Dia tidak melihat yang bapak 70 tahun itu. Kalau kamu mau biar nikah kau belikan kau rumah satu. Jadi nikah deh, San. Belikan rumah sama bapak tadi. Namanya orang 70 tahun kawin. Gak usah kalian bayangkan, stroke. Udah stroke meninggal. Udah rumah dia udah. Nggak nyawa lagi. Itu deh hakikatnya. Nggak nyawa rumah lagi lah dia. Kawin dia. Namanya udah 70 tahun. Udah lah, gak usah macam-macam lah ya kan. Stroke. Meninggal. Tapi ya si janda ini enak kan. Punya rumah lah deh. Nah gitu. Memang lebih enak kalau perempuan yang ngerti ya kan. Cari orang-orang tua gitu kan. Kalau yang muda, duit awal habis berarti. Tadi sekarang nggak jumpa lagi sama dia. Tapi kabarnya senang dia. Orang udah punya rumah dia. Dulu dia nyewa, sekarang nggak nyewa. Anaknya sekolah terus berjalan. Yang perlu kita tasdiqkan Allah Maha Kaya ya. Bukan kaya lagi, Maha Kaya. Maha sama Allah Ta'ala semua. Maha mengetahui, Maha Kaya, semuanya lah. Nah gitu. Kuat pegangan. Sifat yang wujud dengan dia mengadakan mungkin atau mengadumkan dia atau sekira-kira mufakallah dengan iradatnya, ketentuan Allah Ta'ala ya. Maka arti ijad itu raju kuli mungkin mau adamu ila wujudi, mengeluarkan mungkin daripada adum kepada wujud, mengeluarkan mungkin yang ada ini ya. Nah, daripada adum tak ada jadi ada. Kita dulu kan nggak ada kan, sekarang ada. Pada ada. Maka arti adum itu wahwa ai yakhiru sayun la sayun kuli kana aula, dan yaitu bahwa menjadikan suatu tiada suatu seperti barang yang ada dahulunya permulaannya ya. Bermula bagi itu 4 bagi. Pertama mungkin maujud halal. Mungkin maujud halal. Artinya mungkin diadakan. Jelas itu ya. Kedua mungkin sayujat. Seperti anak kita. Dan rezeki kita ya. Mungkin diadakan. Ketiga mungkin makdum. Badal maujud. Mungkin makdum. Yang tak ada diwujudkan. Diadakan. Keempat mungkin alimun innahu lam yujad, seperti iman Abu Jahal ya, sampai kapan pun nggak dibuat dengan kasih beriman dia. Nah, mungkin ilmu Allah Ta'ala innahu lam yujad, seperti iman Abu Jahal.
dijadikan suruh beriman, tapi nggak dikasih, nggak tentukan beriman, nggak bisa. Nah gitu ya. Dan keempatnya ditakluknya oleh kudrat dan iradat. Bermula bahagia adum itu empat ya perkara pula. Pertama adum mahlukat, yang artinya yaitu tiada takluk dengan dia oleh kudrat dan iradat dengan intifa ulama. Kenapa? Karena bahwasanya bukan mungkin dan sungguhnya ia wajib. Ya. Adum mahlukat yang ajali, sudah tentukan Tuhan nggak akan ada itu ya di dalam ajali sana. Yaitu tidak takluklah dengan dia oleh kudrat dan iradat dengan intifa ulama. Kenapa? Karena bahwasanya bukan mungkin dan sungguhnya ia wajib. Begitu ada, gitu ya. Satu. Kedua, adumnya pada barang yang senantiasa dahulu daripada wujudnya. Maka taluk keduanya itu dengan dia, artinya bahwa hanya di dalam genggaman kudrat, jika dikendakinya dikekalkannya, dan jika dikendakinya hilang dengan dia, maka dijadikannya wujud yang baru daripada tempatnya, gitu ya. Allah atau kesimpulannya Allah berbuat sekehendak, tidak lah, mau diadakan mau tidak, itu maka kita nggak usah heran. Apakah bisa kita buktikan? Bisa, kalau kita memang mau tahu. Kalau benar kita baksa mau tahu, kita terkadang sakit. Ini kan yang hadir ini udah pernah sakit semuanya nih kan? Pernah kan? Nah, kalau udah pernah sakit, terkadang kita berobat sembuh, terkadang nggak berobat pun sembuh kan? Kurang nggak tahu macam mana itu lagi. Kalau nggak paham tanya apa? Pesan deh. Terkadang kita sakit, kita berobat sembuh. Terkadang berobat pun tak sembuh ya. Kalau gitu kan nyata, obat itu menyembuhkan. Nah, Allah tahu lah. Tapi jangan nggak berobat kalau sakit, berobatlah. Karena berobat hukumnya wajib, hukum syara. Kalau kita nggak berobat, berarti kita orang nggak amanah, berdosa lah kita. Sakit berobat. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah itu pegang. Bukan obat. Kok bisa kau bilang gitu? Ya kadang-kadang aku nggak berobat pun sembuh kok. Ya. Nah, nanti kalian merasakan. Apa Anapi udah ngerasakan sekarang ini. Ya. Udah berapa orang sih coba? 4 orang. Demam, nengok cucu sehat. Nggak makan obat padahal. Kurang nyata macam mana itu? Anak-anak kau tuh waktu pergi ke apalah pola langkat. Yang mana senang? Kau apa anak-anak itu senang kali? Nah, kalau nih orang tuh senang kali kan? Gembiranya orang tuh. Bawa kuala langkat. Diajak lagi pun mau tuh anak-anak itu. Mau ya kan? Nah, coba tanya Norman. Mau man besok pergi lagi man? Enggak. Anak-anak mana mau tahu. Senang aja kan. Nah, kita pun nggak senang. Hanya kita kaji tauhid betul-betul ya. Kita bisa. Terkadang terpaksa. Jadilah. Terkadang terpaksa pun nggak yakin macam mana. Terpaksa bisa. Biar pagar tuh 3 meter bisa kita ngelompatinya. Tengok preman-preman dikejar tekap. Bisa lompatnya tuh? Bisa. Suruh ulang lagi? Nggak bisa. 3 meter aja lompatnya. Buang, lari. Nah, begitulah ya. Jadi kalau gitu, innallaha ala kulli syai'in qadir artinya apa? Allah Ta'ala kuasa atas tiap satu. Cuman kita apa adanya aja selalu ya. Udah lewat satu, udah alhamdulillah ada. Kalau ada 2 lagi mau dijual. 3 lagu kenapa? Kan pernah saya bilang mau. Pasal tuh ngelakuin sekali 3. Masa? Udah pernah ragu itu. Ini laku 1, nunggu lagi 2-3 hari, laku 1, dapat 2 juta.
habis baru laku lagi satu. Nggak ada duit kau jadinya kan. Kali 3 laku. Enak sih akhirnya juga lah jualan ya. Seberapa digoreng segitu habis. Mujar ini. Wali-wali dua-dua nih. Habis, enak. Hitung duitnya pun enak kan. Artinya gini, kalau mutakhir ini nggak boleh ragu kita, mesti yakin. Kenapa ada orang pelit? Karena nggak yakin. Kalau yakin nggak ada kita mau aja dan mengeluarkannya duitnya. Karena Allah pasti ganti, itu yakin ganti tadi itu. Orang kita duit harus diganti 10 kali lipat, paling sedikit. Kenapa nggak mau juga berbuat? Takut ya. Ya kalau diganti, kalau enggak, itu diganti setan sama nafsu. Dua korek dua tuh, setan sama nafsu. Ya kalau diganti, kalau enggak, Ustaz tuh boleh kau dengar, padamlah kau nih. Dia udah terikut kewak, dia boleh ya ada. Ini bisa, mesti yakin. Nggak mau kita buat, salah kita sendiri lah. Kalau orang dulu, masa saya remaja dulu, apa bus-bus antar kota ini, cincunya itu tetap sedekah itu. Pak Uping. Selamat dalam perjalanan. Sekarang nggak pernah orang itu kan makanya ada aja yang masuk jurang nih, tabrakan segala macam. Dulu enggak itu, sedekah dia. Kenapa itu? Untuk selamat jalan lah. Kalau pasti selamatkan awak. Udah, say. Terserah kalau mau ngamal kapan enggak, terserah kau lah. Bukan mesti banyak kok. Kita itu selamatnya itu. Sedekah itu diselamatkan. Ya memang gitu cara, semuanya bayar kok. Mana contohnya kita dari kecil dulu, dan sekarang masih kecil, itu anak-anak mau pandai tunggup aja, bayar, demam, ya kan? Udah pandai duduk, demam. Pandai berdiri, demam. Pandai jalan, jatuh, bangun. Bayar semuanya, nggak ada nggak bayar itu. Sehingga, ini kalau orang tua kita dulu ya, ini banyak dilupakan anak sekarang. Kalau anaknya demam, dia nggak cepat-cepat keluar sakit, enggak kok. Sembuh ya anak ya, nanti mama buat bubur merah putih ya. Dan tambah-tambah lagi niatnya. Buat bubur merah putih. Bayar, sembuh tuh anak itu. Ya bubur merah putih. Itu orang Melayu bubur merah putih. Kalau orang Jawa masih urap. Yang mana pun jadilah ya kan. Mau dibalik pun jadi. Orang Jawa buat merah putih, orang Melayu tersalah. Cuman macam mana pun kalah orang Melayu sama orang Jawa buat nasi urap. Nah itu makanya. Kan dia udah 3 orang banyak nih kan. Kan itu menjarap kali itu. Asal jangan ditambah. Sebel kau nak ya, sedih kali, udah kok panas kali badannya ini. Nanti mama buat bubur merah putih 10 kilo, penyakit. 10 kilo bubur gimana tuh? Masaknya payah, ngasih sedekahnya pun payah kan. Niatnya bubur merah putih aja udah. Itu untuk anak-anak, sorry. Kalau mamanya yang sakit, nah udah selalu aja deh, nanti abang buat bubur merah putih. Pilih udah. Duit kan ya. Sembuh lah itu. Kadang-kadang kalau saya cerita gini, saya pikir cerita dongeng. Enggak, udah dicoba bolak-balik ini. Orang yang sudah mau mati, kan, kumpul dah keluarga. Ya saya bilang mana ya, kasih duit sama mak gua tuh. Nggak naik, kasih aja. Kasih 2 juta. Apa ada rezeki, Mbak? Kata mamanya kan. Alhamdulillah. Kan. Kalau orang tua kalau dikasih gini kan, alhamdulillah. Mulai rezeki kau ya. Dari duit tegolek, duduklah dia. Hilang sakitnya. Hebatnya perempuan, ngobatin perempuan pakai duit. Udah tahu kalian kan? Ya, ini buktikan bisa. Kenapa kok tegolek? Badan lama sakit, badannya seluruh badan. Pinggang aja mau putus gitu kan. Udah, nggak usah berangkat aja. Udah mau kerja nih ya. Nah, kasih uang 1 juta. Sembuh nggak ada?
Terserah kalau mau ke rumah sakit mau enggak, terserah lah. Terpikir dia, maksud tauhid ini, beli bodrek aja, gak berbekas kok. Berobat juga, berobat. Kenapa kok ketawa San? Coba lah ya. Sakit apa? PCNC, sakit betul-betul apa kayak gitu? Sakit kasih 2 juta bulannya. Buat yang betul-betul tuh, yang betul-betul sakit tuh buat. Kalau jangan yang betul-betul sakit. Anak jalan mesti pegang nggak bisa, lepas sekali badan ini sakit. Kan sakit nggak main-main nggak sakit kan? Nah, kasih duit. Udah terserah aku, kamu bikin berobat kemana kau sama Wak itu kan dia paling usut apa bilang kasih duit 1 juta. Nah, saya bilang gini saat ini boleh buktikan. Perempuan obatnya duit. Yang malas menjadi rajin, rajin. Demamnya hilang. Kalian kalau nggak cocok bilang nggak cocok, protes ini. Saya pun nggak suka kalau demamnya, protes. Jadi ada orang supir angkot, ngaji saya sampai kayak gini, bininya sakit. Udah saya coba Pak, ada. Nggak baik juga ada. Karena Repting bilang, bininya pun dengar orang ngaji, kan? Dikasihnya limpul. Kau, kau kan ngaji kan dengar kita kan baik kan mereka nggak kasih limpul. Apa ngasih limpul mana lah baik kan? Lagi lah, nggak ada lagi deh. Apa yang dia dengar? Limpul cuma baik. Nah, yang konten baik itu yang luar biasa lah gitu ya. Biasa ngasih 100, 200, 1 juta kasih. Nah, nggak usah takut rugi. Kalau kasih sama istri, kenapa? Istri itu kalau kita kasih duit banyak, dia mikirin kitanya. Kalau ada pakai singlet koyak dibelikannya lah itu. Itulah istri ya. Iya enggak Durman? Ya, tahu. Enggak. Kalau gue enggak, saya tanya sama istri kau. Saya urus orangnya, saya tanya. Para istri kalau kita kasih duit banyak, pasti dia mikirkan kita apa mau dibelikannya. Sampai pakaian dalam pun dibelikannya. Iya apa enggak Soe? Udah beda kan? Bini dia kan enggak, bini enggak. Pasti pikirkan ke sana. Itulah rumusnya kalau kita jadikan istri kita tuh ratu, maka dia akan jadikan kita sebagai raja. Kenapa Herka kemarin buatlah. Kalau nggak dibuat kita nggak akan bisa buktikan. Kayak gini masih buktikan gitu. Baru oh iya. Jadikan istri itu ratu. Ratu kan nggak boleh kerja kan, karena ada pembantunya kan. Nggak apa salah. Biar saya dulunya. Itu ada pembantu 2 ada masih dia kan. Jadi kan ratu, bersoleh aja deh kan. Pasti kita jadikannya raja. Kalau tidak nanti aduh payah. Dan letak kadar minumnya pun ini. Kalau raja kan letakkan pelan-pelan pakai tabaki itu. Minum mas, kalau panggil mas, kalau bang. Kalau tidak, minum bang nih ya. Orang Melayu pantang kali sampai kalau sampai bunyi ini. Letakkan sampai bunyi ini, Melayu. Takkan diminum suaminya lagi udah kayak gitu. Ya kan? Sekarang kita kembali masalah tauhid balik. Qudrat iradat. Maha kuasa Allah dan dia yang maha menentukan. Kenapa kita protes? Kalau itu sudah tentukan Tuhan dah ini. Udah.
Dan keempatnya ta'alluqnya oleh kudrat dan iradat. Bermula bagi adum itu 4 perkara, itu ya kan? 4 perkara pula. Pertama, adum makhlukat yang azali, yaitu tiada ta'alluq dengan dia oleh kudrat dan iradat. Dan intifak ulama. Kenapa? Karena bahwasanya bukan yang mungkin dan sungguhnya ia wajib. Kedua, adumnya pada di atas lagi. Bermula bahagi itu 4 bahagi itu kan. Pertama mungkin maujud halal, udah tadi itu udah mungkin sayujat seperti anak kita dan rezeki kita mungkin saja masih diadakan. Ketiga mungkin makdum ba'da wujud, mungkin makdum tak diadakan ba'da wujud setelah diadakan. Nah, itu makanya meninggal ini nggak mesti orang tua ya, anak-anak pun meninggal ya. Itu aja ada umurnya 1 hari pun udah, kali sebulan meninggal. Nah awak masih hidup ya sekarang, gitu kan. Keempat mungkin alim Allah Ta'ala innahu lam yujad, seperti imannya Abu Jahal ya. Dan keempatnya ta'alluq oleh kudrat dan iradat. Nah, ta'alluqnya oleh kudrat dan iradat. Bermula bagi adum itu 4 bagi pula, 4 perkara pula. Bagi adum itu tak ada ini 4 perkara ya. Pertamanya adum makhlukat yang azali, yaitu tiada ta'alluq dengan kudrat dan iradat. Dengan intifak ulama. Kenapa? Karena bahwasanya bukan mungkin dan sungguhnya ia wajib. Memang tak diadakan itu ya. Adum makhlukat yang azali, yang ditakwa Allah sana ya, yang enggak pernah diadakan itu. Kedua, adumnya pada barang yang senantiasa dahulunya daripada wujudnya, maka ta'alluqlah keduanya dengan dia artis bahwasanya di dalam genggaman kudrat jika dikendakinya dikekalkannya dan jika dikendakinya dihilangkannya maka dijadikannya lah wujud yang baru daripada tempatnya. Kata Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan Allah berbuat segenap kata Allah Ta'ala lah. Nah gitu ya. Makanya kalau udah begitu kita nggak ada apa-apanya kan. Dia yang maha kuasa. Nah, kalau itu salah satu kebinasaan manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Itulah binasa manusia, mencampuri urusan yang bukan urusannya. Banyak kali cari rezeki sini tapi ke Malaysia ya. Malaysia kurang jauh kurang banyak, pergi ke Arab Saudi sana. Dapatnya juga rezeki itu masing-masing kan. Ada yang bawa rezeki anak orang Arab ya. Duit nggak ada, anak orang Arab bawanya. Anak siapa? Dan aku lah itu ya kan. Masing-masing lah itu. Ketiga, adumnya kemudian daripada wujud. Tak ada terhadap, menurut ada. Ta'alluqlah keduanya dengan dia. Keempat, adum mungkinat yang diketahui Allah Ta'ala bahwa tiada dijadikan. Allah tahu nggak akan dijadikannya itu. Seperti iman Abu Jahal. Ta'alluqlah oleh keduanya dengan dia. Dengan kita tilik kepada zatnya. Dan mustahillah jatuhnya itu pada arat. Nah, itu. Tiada menafikan mungkin zati. Yang didapat pada zatnya. Inilah kaul yang sahihnya ya. Yang udah tentukan Tuhan yang nggak akan ada dari mana itu. Akan ada itu. Disuruh tapi tak tentukan. Nggak ada lah jadinya. Inilah kaul yang sahihnya. Kata kil tidak ta'alluq keduanya dengan dia. Ya, kita tilik kepada kata kil itu kata orang. Nah, gitulah kalau nanya ada kan kata orang gini, gitu kan. Nah, kata kil itu kata orang. Tidak ta'alluq keduanya dengan dia. Kita tilik kepada ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dengan ketiadaan jatuhnya. Dan dihimpunkanlah antara dua kaul ini atas yang muktamadnya dikatakanlah ta'alluq sulhi namanya. Dan kata kil, balik kata orang balik. Kata kil tiada tanzihi yang hadis.
yang baharu ya. Maka adalah bagi kudrat itu dua takluk, dua. Pertama takluk suhul kadim yang sudah tukar dari kadim sana. Artinya bahwasanya pada azali itu ya. Dan bagi mengadakan dan mengadumkan dia. Udah takluk di sana udah. Tapi kita ini ya hidup sekarang kan. Kapan mati kita sedangkan Tuhan udah ini. Tak bisa tidak. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Pasti mati. Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka adalah bagi kudrat itu dua takluk, dua. Pertama takluk suhul qadim. Artinya bahwasanya pada azali itu dan yaitu mengadakan dan mengadumkan dia. Kedua tanzil hadis yang baru dan itu keluar mungkinat daripada kudrat seperti menghidupkan dan mematikan dan menjadikan dan memberi rezeki dan lainnya. Maka mana iradat itu ya apa sih mananya itu telah terdahulu lah sebutnya ya. Sifatul yatani biha tahsisul mungkinat baik ada ma yajuza alaiha. Artinya sifat yang maujud, sifat yang jelas ada, mendatangkan dengan dia, menentukan segala mungkin dengan setengahnya, barang yang harus atasnya, barang yang harus patahnya itu, harus saja gitu ya. Dan arti muhasis itu merajihkan setengah dari yang harus atasnya daripada yang lainnya. Seperti contohnya ilmu umpamanya, maka dirajihkanlah dia daripada jahil. Dirajihkanlah daripada jahil, dari tak tahu jadi tahu gitu ya. Nah, maka keduanya itu harus bagi menentukan menuntut ilmu. Maka tidak jahil lah ia daripadanya. Itu tafsir iradat. Yang disebutkan oleh iradat. Dan yang harus atasnya itu segala mungkin yang menempati yang menempati yang dimungkin yang berlawanan seperti panjang lawannya pendek. Dan yang harus atasnya itu segala mungkin yang menempati kan ilat yakni mungkin yang berlawanan. Ada juga mungkin yang berlawanan. Apakah itu seperti panjang lawannya pendek? Dan itu mungkin yang berlawanan, wujud dan adum. Dan segala yang makadir seperti panjang lawannya pendek, artinya qadar yang menentukan ganti daripada segala ma'dar yang lainnya. Dan segala sifat yang tertentu itu ganti daripada segala sifat seperti putih ganti daripada hitam. Dan segala mungkinah artinya tempat yang tertentu ganti daripada segala tempat yang lain. Dan segala zaman artinya zaman yang tertentu ganti daripada segala zaman. Dan segala jihad artinya tertentu ganti daripada segala jihad seperti masyrik ganti daripada maghrib gitu ya. Nah, maka menentukan ya kita dulu ya. Maka amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.